lagi kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tambah
Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala yang telah Engkau berikan buat kami ya Tuhan. Kalau tiba saatnya sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berikanlah kami hati yang dengar-dengaran dan telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu ya Tuhan. Berkati untuk guru-guru sekolah minggu supaya apa yang keluar dari mulut bibirnya adalah yang daripada Engkau ya Tuhan, dan kiranya firman itu bertumbuh di dalam hati dan di dalam hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau menyertai kami dari pertama, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Setelah tadi kalian memuji dan menyembah Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kalian duduk yang baik, konsentrasi agar firman Tuhan boleh kalian simak dengan baik. Lihat gambar ini. Ini adalah gambar seorang mama yang sedang sakit. Siapa di sini yang mamanya pernah sakit? Bagaimana perasaanmu waktu mamamu sakit? Yesus sedang jalan dengan murid-muridnya. Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus mengasihi semua orang. Kalau ia melihat ada yang sakit, ia menyembuhkan orang itu. Kalau ada yang datang kepada Yesus dan minta bantuan, Yesus juga menolong orang itu. Yesus banyak sekali melakukan banyak mukjizat. Yesus adalah anak Allah, berkuasa melakukan apapun. Siapa di sini yang pernah disembuhkan oleh Yesus? Atau siapa yang pernah berdoa kepada Yesus minta disembuhkan? Hari itu, setelah berjalan cukup jauh dan melayani banyak orang, Yesus pergi ke rumah Petrus, salah satu muridnya. Lihat, Petrus sedang sedih. Kenapa ya kira-kira? Rupanya di rumah Petrus ada orang yang sedang sakit. Ibu mertua Petrus yang sakit. Ada yang tahu ibu mertua itu apa? Ibu mertua adalah ibu dari istrinya Petrus. Petrus sayang kepada ibu mertuanya. Ibu mertua itu seperti mama. Kamu sedih tidak kalau mamamu sakit parah dan tidak bisa bangun? Tidak bisa masak buat kamu, tidak bisa antar kamu ke sekolah, tidak bisa menemani kamu bermain, tidak bisa menemani kamu latihan piano. Ibu mertua Petrus juga sedang sakit. Sakitnya sangat parah. Ibu mertua Petrus sakit panas, tapi ini bukan sakit panas biasa. Kitab Lukas mencatat ibu mertua Petrus sakit demam keras. Mungkin panasnya tinggi sekali. Mungkin ibu mertua Petrus sampai menggigil kedinginan karena badannya terlalu panas. Mungkin juga ibu mertua Petrus sudah tidak mau makan selama beberapa hari. Badannya juga pasti sakit semua. Mungkin kepalanya juga sangat sakit. Ibu mertua Petrus lemah, tidak bisa apa-apa. Hanya bisa tiduran, badannya juga lemas. Apalagi ibu mertua Petrus sudah cukup tua. Kasihan sekali, sakitnya parah. Coba ceritakan, siapa yang di sini pernah sakit panas tinggi? Mamamu pasti panik kalau kamu sakit panas tinggi. Pasti mama dan papa akan segera cari dokter, membelikan kamu obat, bahkan memaksa kamu makan walaupun kamu tidak mau makan. Ini juga begitu. Keluarga Petrus juga kebingungan. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka
sedih melihat ibu mertua Petrus sakit. Mereka bingung harus bagaimana. Yesus lalu mendatangi ibu mertua Petrus. Ketika Yesus datang, ibu mertua Petrus sedang tidur. Yesus lalu memegang tangan ibu mertua Petrus dan membangunkannya. Bisa tidak ya Yesus menyembuhkan ibu itu? Kan seharusnya kalau sakit disuruh minum obat ya. Seharusnya disuruh pergi ke dokter saja. Tapi tahukah kamu apa yang terjadi? Saat itu juga ketika Yesus memegang tangan ibu mertua Petrus, demamnya langsung turun. Yang tadinya ibu mertua Petrus sedang panas tinggi sekali, tiba-tiba badannya tidak panas lagi. Yang tadinya badannya sakit semua dan kepalanya sakit, saat itu juga ibu mertua Petrus merasa sehat dan kuat. Yang tadinya badannya lemas sekali karena panas yang tinggi, tiba-tiba ibu mertua Petrus merasa kuat. Wah, apa yang terjadi? Apa yang Yesus lakukan kepada ibu mertua Petrus? Yesus hanya memegang tangannya. Yesus begitu berkuasanya sampai Yesus tidak perlu melakukan apapun. Yesus hanya memegang tangan ibu mertua Petrus, dan saat itu juga ibu mertua Petrus langsung sembuh. Tidak hanya sembuh, tapi juga tiba-tiba menjadi kuat. Seketika itu juga ibu mertua Petrus bangun, berdiri dan langsung melayani Yesus. Mungkin ibu mertua Petrus langsung masak dan memberi makan Yesus dan murid-muridnya. Mungkin juga saat itu ia langsung bangun dan membersihkan rumah supaya Yesus bisa bertamu dengan nyaman. Yesus luar biasa. Yesus begitu berkuasa. Yesus tidak hanya hafal namamu. Yesus tidak hanya mengenalmu, mengenal papa mamamu, atau tahu isi hatimu. Yesus tidak hanya menyediakan makanan dan minuman supaya kamu sehat dan kuat. Tapi Yesus juga menyediakan kuasa kesembuhan buatmu. Lihat apa yang Yesus perbuat kepada keluarga Petrus. Hari itu Yesus menyediakan kuasa kesembuhan kepada keluarga Petrus. Kalau Yesus menyembuhkan, Yesus menyembuhkan 100%, tidak setengah-setengah. Ibu mertua Petrus tidak hanya turun panasnya, tapi juga seketika itu menjadi kuat dan bertenaga, sampai-sampai bisa langsung bangun melayani Yesus. Sadarkah kamu kalau Yesus itulah yang kamu punya? Kalau Yesus ada di dalam kamu, kamu punya segala-gala yang kamu butuhkan. Yesus menyediakan semuanya yang kamu perlukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengetahui semua yang Kau perlukan, di mana Engkau juga menyediakan makanan dan minuman bagi kami, segala kebutuhan hidup kami, dan Engkau juga menyediakan kuasa kesembuhan untuk kami semua. Ketika kami sakit, ketika kami lemah, ketika kami mengalami kelemahan fisik, ketika kami berseru kepada Engkau, kuasa kesembuhan Kau berikan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Aku bersyukur kepadamu karena Engkau telah menyediakan semua kebutuhan yang aku perlukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, saatnya spa. Ayat spa hari ini akan diambil dari Filipi 4 ayat 19.
Mari kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita akan baca ya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali dengan kakak. Bagaimana kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalian sudah selesai mendengarkan cerita. Sangat diberkati? Kakak sangat diberkati sekali dengan cerita kita hari ini. Bagaimana dengan ayat spanya? Kalian sudah menghafalkan? Puji Tuhan sekali kalau kalian sudah menghafalkan ayat spa kita hari ini. Adik-adik, yuk kita bersama kakak, kita akan membuat craft. Craft kita hari ini sangat mudah sekali dan bahannya ada di rumah kita. Adik-adik tidak akan pernah kesulitan untuk mencari bahannya. Caranya adik-adik pasti bisa sekali, mudah sekali. Yuk kita fokus ya, apa saja yang kita butuhkan. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah fokus ya, tara kertas berwarna putih. Setelah itu apalagi ya, yang kita butuhkan adalah lem ya adik-adik, lem untuk menempel. Setelah itu apalagi, kita akan membutuhkan kapas. Untuk apa ya nanti ya, kita lihat kapas digunakan untuk apa. Setelah itu apa yang kita gunakan lagi, kita akan menggunakan cotton bud. Nah seperti ini, di rumah ada? Pasti di rumah ada. Nah adik-adik, kalau semua bahan sudah selesai, sudah tersedia, apa yang harus kita lakukan? Kita ambil kertas putih, kita buat pola seperti ini ya, pola lingkaran. Setelah itu apa yang harus kita lakukan lagi? Kita buat pola seperti ini adik-adik, cuman gambarnya saja ya, gambarnya saja seperti ini. Kalian bisa menggambarnya? Pasti bisa, gambarnya sangat mudah sekali caranya. Setelah itu apa yang harus kita lakukan adik-adik? Ya, ini lihat, kita ambil lem, kita beri lem di pola lingkaran tadi. Nah seperti ini ya adik-adik, nah, seperti ini. Lalu kita ambil kapas, kita tempel sampai semuanya tertutup kapas ya adik-adik. Cara memberikan kapasnya sedikit-sedikit saja. Nah, nanti seperti apa adik-adik kira-kira? Betul sekali, kita akan membuat domba kecil. Nah seperti ini ya adik-adik ya. Kapas digunakan untuk kulit domba. Nah seperti ini ya adik-adik ya, mudah sekali kan. Nah seperti ini. Nah seperti ini, kita tutup semuanya dengan kapas. Kita tutup pelan-pelan ya. Kita buat serapi mungkin. Adik-adik bisa? Pasti adik-adik bisa. Seperti ini nih adik-adik. Nah, hampir tertutup. Nah kalau sudah selesai, kita ambil cotton bud tadi, kita tempelkan di sini. Nah seperti ini adik-adik ya. Seperti ini kita ambil lagi, ya. Kita ambil cotton bud satunya lagi, kita tempel sebelah sini. Nah seperti ini adik-adik. Nah ini sudah nempel semua. Lalu gambar kepala tadi kita gunting. Kita
gunting. Kalau adik-adik kesulitan dalam menggunting, bisa minta tolong mama, papa, kakak, atau siapapun yang di rumah kita. Hati-hati ya adik-adik dalam bermain gunting. Nah, ini kakak akan gunting sampai selesai. Seperti ini adik-adik. Lihat nih ya, lucu nanti gambarnya, dan hasil karyanya akan bagus sekali. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu belakangnya kita beri lem. Nah, seperti ini kita tempelkan di sini. Nah, akan seperti ini adik-adik, seperti domba. Kalian bisa? Aku pasti bisa. Selamat mencoba, selamat berkarya bersama keluarga. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.